Teman-teman, tahukah kalian kalau keinginan untuk cepat sembuh justru akan menjadi faktor yang akan memperlama kesembuhan dari GERD dan anxiety? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel obrolan ringan, masih bersama saya Awan. Di video kali ini saya akan membahas 4 tips membangun fondasi mental agar sembuh dari GERD dan anxiety. Seperti yang kita ketahui, penyakit ini memang agak unik. Ketika kita ingin cepat-cepat sembuh, malah justru memperlama kesembuhan itu sendiri karena kita hanya terfokus pada permasalahan yang terjadi pada diri kita. Ketika kita berpikir gejala-gejala yang ada dalam diri kita malah membuat kita semakin overthinking dan akan menjadikan kita semakin lama untuk sembuh. Maka dari itu, di sini saya akan membagi 4 tips untuk membangun fondasi mental, dan ini semua berdasarkan pengalaman pribadi saya karena saya sudah mencoba beberapa triks dan tips dari beberapa orang juga. Dan ketika saya pelajari lebih lanjut, ternyata 4 tips ini sangat berpengaruh dalam kesembuhan saya. Tips yang pertama yakni acceptance atau penerimaan. Penerimaan di sini biasanya memang agak sulit bagi seseorang yang pertama kali mengalami penyakit ini, dan saya pun dulu juga kesulitan karena merasa ini penyakit apa, penyakit yang gak jelas. Dibilang sakit, kita ke dokter katanya kita gak ada penyakit, tapi pada kenyataannya kita merasakan sensasi-sensasi yang sangat mengganggu dalam kehidupan. Nah, disinilah pentingnya tips yang pertama ini, yakni penerimaan ini. Secara sadar kita menerima, oh ternyata saya sedang terganggu pencernaannya karena GERD. Yang kedua adalah saya mengalami kecemasan, berarti mental saya sedang terganggu. Itu diterima dulu. Jadi kita harus ikhlas bahwasanya ya memang kondisi kita pada saat itu atau saat ini, buat kalian yang sedang mengalami gangguan GERD dan anxiety ini, ya diterima aja, nikmati aja dulu. Artinya jangan buru-buru ingin cepat sembuh, tapi harus ada proses yang dijalani ketika ingin mendapatkan kesembuhan tersebut. Buru-buru malah justru akan menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan dokter bahkan, karena ketika kita dicek di dokter kita nggak ada penyakitnya. Ya yang jelas ada penyakit gangguan lambung atau sejenisnya. Mungkin kalian yang terkena gangguan GERD sampai anxiety, kalian pasti konsultasi ke dokter dan dokter pasti pernah bilang bahwasanya kalian nggak sedang mengalami penyakit yang berbahaya. Pasti semua akan seperti itu. Tips yang kedua adalah identifikasi akar permasalahan. Ini juga sangat penting karena banyak dari kita yang mengalami gangguan kecemasan khususnya atau GERD. Kalau GERD mungkin sebagian dari kita sudah menyadari dari pola hidup yang salah, pola tidur yang salah, kita suka marah-marah lah dan lain sebagainya. Ada kesalahan dalam pola-pola sifat yang kita jalani sehari-hari. Namun yang sering sekali kita terkecoh adalah terkait permasalahan yang mengakibatkan secara psikologis atau secara psikis kita terganggu. Saran saya, kalian bisa membuat sebuah catatan, dan ini bisa dilakukan dari tips yang pertama, yakni acceptance, penerimaan. Kalian tulis aja di buku catatan bahwasanya kalian menerima dan kalian ikhlas ketika menghadapi penyakit gangguan GERD dan anxiety ini. Begitu pula di tips yang kedua, ketika kalian harus mengidentifikasi akar permasalahan. Di akar permasalahan GERD, mungkin kalian bisa cari tahu itu dengan dokter, atau kalian bisa menyadari bahwasannya pola hidup kalian salah. Kalian catat aja. Dulu saya sering minum kopi sampai bercangkir-cangkir, saya jarang sarapan dan lain sebagainya lah. Intinya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan GERD itu sendiri, artinya hal-hal yang mempengaruhi GERD itu sendiri. Dan itu kalian pastikan bahwasannya kalian juga berkonsultasi ke dokter apa sebenarnya yang membuat penyakit GERD itu, dan juga kenapa asam lambung kalian itu sering naik, ada peristiwa apa, ada kejadian apa, itu kalian bisa catat. Misal
ketika itu berkaitan dengan anxiety. Ini berdasarkan cerita saya dulu ya. Karena jujur saya itu sangat takut dengan rumah sakit, dokter, dengan hal-hal yang berbau medis. Itu ketika saya menghadapi hal seperti itu, saya selalu overthinking. Saya selalu merasa cemas. Misalnya mau vaksin, mau apa, itu sebelum saya melakukan itu saya sudah kepikiran. Salah satu contoh pada waktu itu mau ada vaksin di 2019 ketika itu masih rame-ramenya COVID. Nah, itu saya benar-benar mikir keras gimana caranya terhindar dari vaksin, sedangkan di kerjaan nggak boleh, kita harus tetap punya vaksin. Nah, itu bisa membuat mental saya terganggu, dan saya merasakan pada waktu itu memang walaupun vaksinasi itu belum terjadi kepada saya, tapi rasanya kayak sudah ada mulai ada sensasi kecemasan yang mengganggu saya, tapi itu masih belum parah-parahnya saya mengalami GERD dan anxiety. Cuman itu adalah salah satu contoh identifikasi dari akar permasalahan yang membuat saya menjadi mudah cemas, dan itu bisa berlaku pada kalian. Misalnya ada ketakutan terhadap atasan kalian yang sudah bekerja, atau ada tugas-tugas yang nggak bisa dikerjakan, atau ketakutan terkait dengan finansial, itu kalian bisa tuliskan di buku catatan. Artinya kalian harus punya catatan di mana di situ memuat segala macam permasalahan yang sedang kalian hadapi. Nah, di situ nanti kalian akan tahu secara sadar bahwasannya, oh ternyata permasalahan yang membuat aku GERD itu ini. Misal sering ngopi, jarang makan, atau sering makan gorengan, nggak pernah makan sayur. Kemudian yang terkait dengan anxiety, ada permasalahan dengan orang tua, ada ketakutan finansial, dan ketakutan-ketakutan lainnya yang membuat kalian itu setiap hari itu kalian mikir. Bahkan sebelum tidur kalian mikir, mau kemana kalian mikir. Secara biologis tubuh mungkin akan menyebabkan beberapa tanda-tanda seperti keringat dingin atau keliengan. Nah, itu sebenarnya ada tanda-tanda yang mulai muncul sebelum kalian mengalami penyakit ini dalam intensitas yang lebih parah lagi. Kemudian tips yang ketiga adalah ketahui batas kemampuan tubuh kalian. Di awal kalian mengalami gangguan GERD dan anxiety ini, saya yakin pasti banyak di antara kalian yang satu, pasti mudah lelah. Kedua, mudah keliengan. Ketiga, mudah keringat dingin. Keempat, ada yang mungkin perutnya sakit atau mudah lapar dan lain sebagainya. Nah, di situ kalian sudah harus mulai mengukur sejauh mana. Artinya kalian punya catatan di awal kalian mengalami gangguan GERD dan anxiety itu seberapa kemampuan kalian. Misalnya bisa diukur dengan jalan kaki. Nah, ketika kalian mencoba jalan kaki, sejauh mana? Oh, di hari pertama saya mengalami hal ini, itu saya mampu berjalan kaki 1 km atau 500 meter. Nah, itu kalian harus punya catatan di situ. Artinya setiap hari kalian bisa mengukur sejauh mana kemampuan kalian atau sejauh mana perubahan kalian ketika sudah menjalankan tips-tips yang bisa membuat kalian sembuh dari gangguan GERD dan anxiety. Kemudian juga pola makan itu juga harus diketahui batasnya. Ada orang GERD dan anxiety itu terjadi di saya. Ketika dokter atau orang lain itu justru menyarankan orang yang terkena gangguan GERD dan anxiety itu untuk makan sedikit tapi sering, saya justru nggak bisa. Saya justru semakin banyak makan atau semakin sering makan, sensasi kayak sesak nafas, kemudian keliengan itu akan cepat muncul kembali di tubuh saya. Nah, itu kalian harus tahu. Kalian bisa mencoba-coba saja, nggak apa-apa, nggak ada masalah, karena ya memang penyakit ini bukan penyakit yang mematikan, tapi memang sangat mengganggu. Nah, itu kalian bisa tes, kalian bisa coba di diri kalian sendiri untuk aturan makan itu seperti apa. Ada orang yang nggak bisa makan pedas sama sekali. Nah, kalau saya justru bisa makan pedas. Kena GERD,
tapi masih bisa makan pedas. Ada orang yang kena pedas dikit udah gak karu-karuan rasanya, langsung puyeng. Nah, saya dulu yang gak bisa banget itu di kopi. Sempet di 3 bulan saya merasa udah enakan, kemudian saya kasih kopi. Nah, itu langsung kembali lagi sensasi-sensasi aneh dalam tubuh saya. Nah, itu sampai sekarang bahkan masih saya hindari. Ya, kalau sedikit-sedikit masih aman, masih nggak begitu berpengaruh. Tapi mungkin kalau dalam intensitas sehari 2 cangkir itu mungkin akan jadi masalah dalam tubuh saya. Tapi untuk saat ini saya masih belum mencoba itu. Dan kebetulan saya juga nggak terlalu suka kopi. Nah, di situ pentingnya dari tips yang ketiga, artinya kalian harus mengetahui seberapa kemampuan tubuh kalian. Misalnya kalian yang sedang bekerja uh, kurir atau di kantor, nah itu kalian harus siapkan waktu resting. Artinya memang penyakit ini nggak bisa dipaksa. Kalau memang tubuh kalian harus istirahat, kalian harus istirahat. Dan itu ketika bekerja dan berkaitan dengan orang lain, kalian harus menyampaikan itu. Kemudian masuk pada tips yang keempat atau tips yang terakhir, yakni pengendalian reaksi dengan olah nafas. Sering sekali terjadi permasalahan GERD dan anxiety ini muncul sehingga mengakibatkan panic attack, dan itu sering terjadi pasti di luar rumah. Karena ketika kita di rumah, kita akan merasa sangat aman dan nyaman. Secara mental mungkin kita sudah menyeting di mana kita merasa aman, entah itu di rumah bersama orang tua atau bersama istri, bersama anak. Biasanya ketika kita berada pada settingan aman kita, itu kita nggak akan banyak merasakan sensasi. Dan sensasi itu keluar ketika kita keluar dari rumah atau merasa akan melakukan aktivitas yang mengancam. Nah, semua itu terjadi karena tubuh kita berada dalam kondisi survival, atau kita otak kita itu dituntut untuk waspada penuh pada gangguan-gangguan yang sebenarnya itu tidak terjadi atau belum terjadi. Nah, pengendalian nafas ini adalah salah satu tips yang menurut saya juga sangat penting dan menjadi kunci kesembuhan saya. Karena dulu ketika saya sakit GERD dan anxiety ini, saya coba berbagai macam ramuan herbal, rempah, pengobatan macam-macam. Ya memang ada lah, kita pakai herbal, pakai madu dan lain sebagainya, itu bisa mengurangi gejala atau sensasi. Tapi untuk kesembuhan itu lebih ke olah nafas. Olah nafas yang saya maksud di sini adalah kemampuan kita untuk merelaksasi tubuh dan menjaga nafas kita agar tetap stabil. Di internet, di media sosial atau dimanapun kalau kita baca, banyak sekali tips tentang bagaimana olah nafas, tentang bagaimana cara melakukan olah nafas. Akan tetapi menurut saya preferensi seseorang untuk melakukan olah nafas itu bisa dicari tahu dan itu bisa dicek dari dirinya sendiri. Artinya mungkin ada yang lebih nyaman di 4 detik 4 detik tarik nafas, 5 detik tahan, 4 detik buang nafas. Ada yang 3-1-3, ada yang 5-3-5, ada yang 10-5-10. Nah, semua itu bisa kita cari tahu sendiri, bisa kita coba-coba sendiri dalam tubuh kita, dan itu tidak ada salahnya dan tidak akan memperparah penyakit kita juga. Justru ketika nafas itu terfokus pada diafragma, artinya kita melakukan pernafasan perut, dan kita bisa lihat ketika kita bernafas itu bagian tubuh mana yang bergerak. Ketika yang bergerak adalah bagian perut, maka nafas kita sudah betul. Tinggal bagaimana caranya kita melatih pernafasan saja, baik itu dengan cara kita menarik nafas secara santai, kemudian menahannya dan mengeluarkan juga secara penuh. Nah, itu akan sangat berpengaruh untuk
ketenangan kita atau relaksasi kita ketika kita mengalami sensasi-sensasi yang aneh dari gangguan GERD dan anxiety. Memang di awal akan sangat sulit, apalagi ketika kita berada di luar rumah atau kita sedang kerja dan panic attack melanda kita. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus segera mencari tempat yang nyaman. Kita bisa duduk dulu, kita bisa istirahat dulu, kita nikmati nafas kita betul-betul fokus pada nafas kita, kosongkan pikiran, karena dalam posisi otak yang selalu waspada, kita pasti akan memikirkan kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi pada kita. Dan itu memang permasalahannya, dan yang harus diredam justru adalah pikiran yang kemana-mana itu. Maka dari itu, saat panic attack melanda atau sensasi-sensasi itu melanda, kita diharuskan untuk relaksasi, tenang, tidak usah terlalu banyak merespon. Kita lepaskan saja semuanya melalui nafas, dan itu bisa kalian latih. Memang sangat sulit, tapi ketika kalian terus berlatih, kalian pasti akan merasakan ketenangan bahkan hanya saat kalian bernafas. Kalian akan merasa lebih tenang saat kalian menikmati olah nafas yang kalian lakukan. 4 tips tadi adalah langkah-langkah yang sudah saya lakukan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Memang akan sangat sedikit sulit, dan memang itu yang harus kita terima. Kalau penyakit ini tidak ujuk-ujuk sembuh, ada proses yang harus dijalani dan semua harus dilatih. Ibarat kata tubuh kita sedang mereset total, kita berubah menjadi lemah kembali, mental kita lemah kembali karena kita sempat down dengan penyakit ini. Nah, itu kita harus memulai dari awal untuk melatih mental kita. Maka dari itu sangat penting penerimaan terhadap apa yang terjadi, kemudian identifikasi akar permasalahan apa yang memicu penyakit ini muncul kepada kalian. Kemudian kalian juga harus tahu batas kondisi kemampuan tubuh, dan itu bisa diukur dengan melatih diri dengan latihan fisik, bisa jalan kaki, dan nggak perlu kalian olahraga yang berat, cukup jalan kaki saja. Di situ kalian bisa mengukur sejauh mana tahap-tahap perkembangan kalian dalam proses kesembuhan atau penyembuhan penyakit ini. Kemudian terakhir adalah pengendalian reaksi atau menjaga reaksi itu dengan olah nafas. Betul-betul menyadari nafas dan mengosongkan hal-hal yang ada dalam pikiran kita yang membuat reaksi itu justru akan semakin parah. Mungkin itu tips untuk video kali ini. Next saya akan memberikan tips atau motivasi yang lebih bermanfaat atau lebih spesifik lagi dari ini. Apabila ada hal yang juga ingin kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, dan terus dukung saya dengan menonton video ini sampai habis. Jika ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.